Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami imani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat ini ya Tuhan Allah, kami menaikkan pujian syukur kami karena kesetiaan-Mu, karena penyertaan bahkan anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang terus teralami dalam kehidupan pribadi kami masing-masing sampai di saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah untuk kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan untuk kami semua, untuk kami dapat berkarya bahkan beraktivitas di hari pemberian Tuhan. Di saat ini ya Tuhan Allah, kami rindu untuk membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua, biarlah hikmat bahkan pengertian yang berasal daripada Tuhan akan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami, sehingga firman-Mu di saat ini dapat kami pahami dan dapat kami mengerti, dan firman ini yang akan dapat menjadi pedoman, dapat menjadi suluh, bahkan dapat menjadi kekuatan untuk kami melanjutkan kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan Allah, Engkau kiranya memberkati hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu. Berkati hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah di saat ini hamba dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan hamba yang dipuji dan dimuliakan di saat ini, melainkan nama Tuhan yang akan tetap terus dipuji dan dimuliakan. Di saat ini Tuhan, kami menyadari sebagai umat kepunyaan-Mu, kami tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Baik itu yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang mungkin menyakiti hati sesama kami, terlebih kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, baharuilah kehidupan kami, dan biarlah Engkau yang akan terus menuntun langkah kehidupan kami untuk tetap dapat berjalan di jalan kebenaran. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat 16. Kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu.
Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita di saat ini. Tema perenungan kita di saat ini yaitu Allah tidak memandang bulu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, seringkali kita bertindak menjadi hakim atas orang lain, menghakimi kesalahan atau kejahatan mereka. Menghakimi orang lain memang mudah, tetapi yang tanpa disadari, kita telah menghakimi diri kita sendiri. Kita lebih suka dan mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan kita sendiri. Benar atau salah keputusan yang diambil oleh orang lain bukan hak kita untuk menghakimi, tetapi melainkan urusan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, surat Roma merupakan kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus yang dikhususkan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, baik itu orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi atau orang Yunani yang pada saat itu tengah berada di Roma. Surat ini ditulis untuk jemaat mula-mula yang pada saat itu memiliki penafsiran yang berbeda tentang dibenarkan, atau dengan istilah lain diterima oleh Allah, dan sikap seperti apa seorang pengikut Yesus untuk bisa dibenarkan dan berkenan di hadapan Allah, sehingga telah memicu permasalahan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, atau sikap saling menganggap lebih benar dibandingkan yang lain. Situasi yang seperti demikian membuat Rasul Paulus memiliki sebuah sikap yang tegas untuk menjelaskan dan memberi pemahaman terhadap jemaat yang ada di Roma dengan menegaskan bahwa Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Paulus dengan sengaja menuliskan surat ini khususnya dalam Roma 2 ayat 1-16 dengan tujuan agar jemaat di Roma sadar untuk tidak saling menganggap lebih baik daripada yang lain, karena semua orang telah berdosa dan sama di hadapan Tuhan, dan tidak akan memandang siapapun dia, dari mana sukunya, serta menyadarkan bahwa jika dibenarkan pun itu karena anugerahnya. Serta Paulus menekankan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak membenarkan orang hanya karena dia telah mendengar hukum Taurat, melainkan orang-orang yang melakukan hukum Taurat itulah yang dibenarkan oleh Allah. Paulus menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang tidak memandang bulu. Ia memberikan pemahaman bahwa manusia berada dalam kedudukan yang sama, dalam posisi yang sejajar di hadapan Allah. Tidak ada alasan apapun yang menjadikan satu orang atau satu kelompok dengan latar belakang tertentu memiliki hak keistimewaan dalam hidup.
pola pengajaran orang Yahudi pada saat itu yang selalu menganggap mereka adalah umat yang diistimewakan atau umat yang dipilih oleh Allah, membuat mereka memiliki sikap yang sombong dengan pengakuan diri yang benar dan kudus di hadapan Allah. Faktor utama mereka memiliki sikap ini karena mereka telah menerima Taurat Tuhan dan sungguh-sungguh berupaya untuk menaati perintah Taurat Tuhan dan larangan yang tercantum di dalamnya. Berkat hukum Taurat, demikian keyakinan mereka, mereka sanggup melepaskan diri dari lingkaran kekafiran, baik dosa yang mendatangkan hukuman maupun hukuman yang mendatangkan dosa. Yang paling penting untuk mereka sadari adalah kasih karunia Tuhan menuntun pada pertobatan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Paulus memberi penegasan bahwa hidup kekal diberikan kepada orang yang berbuat baik, tetapi juga penghukuman bagi mereka yang berbuat jahat dan tidak mau bertobat. Hal itu berlaku sama baik bagi orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi Paulus menyuarakan bahwa di hadapan Allah semua orang sama. Allah tidak memandang bulu. Paulus juga seperti memberi kritik yang begitu tajam bagi jemaat Roma dengan latar belakang Yahudi yang merasa aman dari hukuman Allah karena terlindungi oleh hukum Taurat, sehingga seolah-olah ada dalam kepantasan untuk mendapatkan keistimewaan terhindar dari hukuman Allah dan kemudian mulai bertindak menghakimi orang-orang non-Yahudi. Paulus mengecam mereka karena dalam pandangan Paulus, mereka juga termasuk orang berdosa yang melakukan kesalahan sehingga tidak luput dari penghukuman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, semua manusia sama di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna di hadapan Tuhan karena manusia telah bersalah dan jatuh ke dalam dosa. Dalam realitas hidup ini, tak jarang kita merasa paling benar, paling suci dan paling kudus, sehingga muncullah sikap memusuhi, menghina, menyepelekan, dan menganggap rendah orang lain. Kita menilai mereka mulai dari cara berpakaian, kita menilai mereka dari harta bahkan sikap yang membuat kita mudah jatuh dalam situasi menghakimi orang lain. Kita juga menilai kekurangan dan kelemahan orang lain, dan kita juga cepat menilai betapa kotor rumah orang lain. Sementara itu kita lupa membenahi dan merapikan rumah kita sendiri. Janganlah kita mencari-cari dan menghakimi kesalahan orang lain menurut kehendak kita sendiri, tetapi berikanlah itu sebagai hak Tuhan. Penghakiman Tuhan Allah tidak memandang status atau jabatan. Tidak ada seorang pun yang akan terlewat dari pandangan Allah ketika melakukan kejahatan. Dan penghukuman yang berasal daripada Tuhan Allah akan selalu ada bagi mereka yang telah menyimpang dari perintah dan ketetapan Tuhan. Kemurahan Tuhan berlaku sama bagi semua orang, demikian juga dengan penghukumannya akan berlaku sama bagi yang tidak hidup dalam pertobatan. Jauhkanlah dalam kehidupan kita semua untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, tetapi jadikan hidup kita baik di mata Tuhan, apapun status kita, apapun jabatan, bahkan profesi kita masing-masing. Karena apapun yang kita tabur, maka itulah juga yang akan kita tuai. Jika kita menabur kejahatan, kita akan menuai hukuman. Jika kita menabur kasih, maka pastilah kita akan menuai berkat. Hanya oleh karena anugerah kita diselamatkan, dan keselamatan adalah anugerah terindah dari Tuhan untuk
untuk semua orang percaya yang mengasihi Dia dan melakukan kehendak-Nya. Jika kita sadar bahwa hidup kita di dalam Kristus adalah anugerah kasih karunia Tuhan, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Hiduplah oleh iman, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Yang terpenting adalah rasa kasih yang berada di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus akan tetap terus menyertai dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya yang suci dan kudus. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, karena merasalah kami akan sebagai umat kepunyaan-Mu untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, Sang Pencipta, Pemilik bahkan pemelihara kehidupan kami, yang tetap senantiasa berada bersama-sama dalam perjalanan kehidupan kami semua. Di saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ketika di saat ini kami boleh membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan Allah, biarlah kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk tidak hanya sekedar menjadi pendengar-pendengar firman saja, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, agar kami dapat memberitakan terang Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan pribadi kami masing-masing. Di saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk para hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang Engkau utus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Engkau datang bersama-sama dengan mereka. Engkau yang akan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Berkati mereka semua ya Tuhan. Biarlah semangat bahkan sukacita melayani akan senantiasa menjadi bagian dari kehidupan mereka semua. Di saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan dari anggota jemaat-Mu. Ketika kami beraktivitas, kami berkarya di tengah-tengah kehidupan pemberian Tuhan ini, kami berjuang untuk kehidupan kami. Apapun yang menjadi usaha, pekerjaan, mata pencaharian, bahkan pelayanan kami, biarlah semuanya tetap berada dalam pemberkatan Tuhan. Biarlah kami akan senantiasa menikmati berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Engkau kiranya juga yang akan pakai kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi berkat, dapat menjadi alat kesaksian kemuliaan nama Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan, kami bawa doa ini. Amin. Demikian pembacaan dan perenungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.